siklus SDGs desa itu dimulai dari data desa. Ini sudah sangat dimaklumi oleh sahabat desa. Data desa itu mulai level desa, kemudian level RT, level keluarga, level warga. Ini sudah bagus, sekarang sudah semakin hari semakin banyak, meskipun saya tahu memang perlu ada terus optimalisasi di dalam sistem aplikasi. Dan alhamdulillah itu terus dilakukan oleh Pusdatin dan tim yang berwenang itu. Dan saya memang selalu meminta tolong kepada teman-teman yang paham IT untuk menguji apakah sistem aplikasi kita ini tahan uji, tidak mudah dibobol dan seterusnya. Nah, disitulah kemudian terjadi kadang-kadang harus ditutup dulu, dibenahi, dibuka lagi. Semua ini kita lakukan untuk kepentingan data yang valid, data yang akurat, data yang benar, dan itu semua untuk kepentingan desa. Nah, dari data desa yang lengkap tadi, mulai level desa, level RT, level warga, dan level warga, akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh desa. Nah, rekomendasi kebijakan itulah yang kemudian dibawa dalam Musdes terkait dengan RKPDes, Rencana Kegiatan Pemerintah Desa. Tolong RKPDes disusun betul berdasarkan data yang valid dan berdasarkan rekomendasi, maka akan muncul RKPDes yang berbasis masalah. Nah, RKPDes yang sudah disepakati dalam Musdes dituangkan di dalam APBDes. Di dalam APBDes tentu kemudian implementasinya akan menimbulkan output dari seluruh pelaksanaan APBDes. Ketiga hal itu bisa kita pantau di dalam monitoring dan evaluasi dana desa, atau yang kita sebut dengan sistem Monef dana desa. Nah, penggunaan dana desa tidak cukup hanya sampai pada mengukur output. Kita juga harus mengukur outcome, bahkan dampak dari penggunaan dana desa. Dan ini akan sangat bisa dilakukan, karena apa? Karena perencanaan pembangunan kita sudah berbasis data. Otomatis, kalau perencanaan pembangunan berbasis data, pasti berbasis kebutuhan atau berbasis masalah, bukan berbasis keinginan. Nah, kita akan ukur nanti outcome dan impact dari dana desa dengan sistem akuntabilitas kinerja dana desa. Ini sedang kita bangun sistemnya, sedang kita develop, namanya Sakti Desa. Nah, Sakti Desa inilah yang akan menunjukkan, oh, desa ini penanganan kemiskinan sudah sesuai dengan kondisi masalahnya dan terjadi penurunan kemiskinan yang cukup efisien sesuai dengan yang direncanakan. Desa ini stuntingnya mulai menurun, bagus. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, sudah kelihatan hasilnya, sudah kelihatan sistematika penurunannya. Oh, desa ini tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah. Semua anak wajib belajar sudah bersekolah. Padahal tahun kemarin masih ada yang tercecer. Kenapa itu kemudian bisa tertangani dengan benar? Karena kita punya data dan kemudian diukur dengan melalui sistem akuntabilitas kinerja dana desa. Nah, sahabat desa yang saya banggakan, satu hal yang juga harus menjadi perhatian kita adalah konsolidasi data SDGs desa. Ini penting. Jadi data desa yang sudah kita mutakhirkan ini harus terus dikonsolidasi. Karena desa menggunakan data SDGs dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak. Jadi bentuk konsolidasinya adalah saya minta desa setiap berkoordinasi dengan berbagai pihak, pakailah data SDGs desa. Jangan pakai yang lain. Pertanggungjawabkan, tunjukkan bahwa desa mampu melakukan pendataan yang benar. Maka kebanggaan ini harus kita tunjukkan kepada siapapun. Nah, oleh karena itu, ketika konsolidasi berkoordinasi dengan berbagai pihak, pakailah data SDGs desa. Yang kedua, jika ditemukan data yang belum sama, jadi misalnya sekarang ada ada temuan bagus, situasi bagus, bukan temuan, ada situasi bagus. Ada satu desa setelah selesai melakukan pendataan berbasis SDGs desa, data warga ini berbeda dengan yang dimiliki oleh instansi lain. Selisih, dan selisihnya nggak main-main.
satu desa selisih 400 warga, coba bayangkan. Data yang sudah dihasilkan dari pendataan desa berbasis SDGs dengan data jumlah warga yang dihasilkan oleh lembaga lain, itu selisihnya 400.000 warga. Lebih banyak milik orang lain tadi. Akhirnya dikonfrontir, dilakukan konsolidasi. Nah, bagaimana melakukan konsolidasinya? Yaitu cek lapangan. Nah, akhirnya dilakukanlah cek lapangan. Ternyata, apa yang terjadi, sahabat desa? Data milik desa lebih valid. Selisih 400 tadi ternyata sebenarnya sudah pernah dilakukan perubahan-perubahan oleh desa, tapi perubahannya nggak pernah masuk ke lembaga itu. Nah, ini contoh konkret betapa luar biasanya desa di dalam melakukan pendataan. Karena desa adalah pemilik data. Nah, ini harus kita tunjukkan kepada publik, kepada dunia, bahwa desa bisa mendata, bisa menyelesaikan masalah, bisa merencanakan pembangunan, dan karena desa bisa, maka desa dipercaya atau menjadi percaya kepada desa. Nah, kemudian dalam konsolidasi, ya kita harus percaya desa bahwa desa mampu itu, dan kita harus tunjukkan, jangan hanya minta orang lain percaya, tapi kita tunjukkan, nggak usah banyak omong, kita tunjukkan bahwa desa bisa, maka orang lain akan percaya tanpa kita minta. Kemudian dalam melakukan konsolidasi harus berbasis data mikro di lapangan. Jadi jangan hanya berangan-angan, jangan hanya debat, tapi ayo dicek lapangan. Benarkah bahwa ada selisih 400? Selisih 400 itu di mana? Nah, setelah dicek di lapangan, betul nama-nama yang masih ada di data lembaga lain tadi, ketika dicek di lapangan sudah tidak ada orangnya, sudah pindah 2 tahun yang lalu, ada yang sudah meninggal, ada yang kemudian ada yang kawin, dan seterusnya. Akhirnya ketemulah data yang lebih valid, yaitu data yang dihasilkan oleh desa. Nah, sahabat desa, yang perlu saya tegaskan, meskipun hari ini kita bisa menunjukkan bahwa selisih 400 tadi yang benar adalah desa, tapi kalau kita tidak pernah melakukan pemutakhiran, bisa saja pada akhirnya data desa tadi sama dengan data milik lembaga lain. Nah, makanya pemutakhiran data ini merupakan sebuah hal yang mutlak diperlukan. Nah,